Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Lubabul Hadis, yaitu bab yang ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memperjelaskan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam kitab Lubabul Hadis, jangan lupa teman-teman atau saudara-saudara sekalian untuk like dan subscribe channel saya dan share nantinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yadubu rasasu 'ala an-nari. Hadis ke-21, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, melainkan setan itu meleleh. Setan itu meleleh bagaimana melelehnya cair tembaga di atas api. Jadi Rasulullah bersabda, tiada dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan setan itu meleleh. Meleleh sebagaimana melelehnya cair tembaga di atas api. Ini manfaat dari baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina ayaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada dari seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah Ta'ala menyuruh malaikat kiramul katibin, yaitu malaikat pencatat yang mulia-mulia, istilahnya pencatat amal-amalan yang mulia ya, agar mereka menulis dalam buku amalan hamba itu 400 kebaikan. Bayangkan sabda Rasulullah SAW, tiada dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah Ta'ala menyuruh malaikat kiramul katibin, yaitu yang mencatat kebaikan, mencatat yang kemuliaan-kemuliaan, istilah mencatat amal-amalan yang mulia, agar mereka menulis dalam buku amalan hamba itu 400 kebaikan. Bayangkan, baca bismillah satu kali aja loh ditulis kebaikan 400 kebaikan. Bayangkan. Jadi jangan malas-malas teman-teman, saudara-saudara sekalian, untuk membaca basmalah setiap mengerjakan sesuatu, sebelum beraktivitas. Hadis ke-23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi darratun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka dileburkan dosa kecilnya hingga dosanya tidak ada yang tertinggal seberat darah, debu pun. Maksud darah itu sebesar debu, gak ada tersisa dosa kecilnya itu sebesar debu ini. Bayangkan, padahal baca basmalah satu kali ya. Hadis ke-24, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah fajawwada taqdiman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menulis bismillah lalu memperindah
karena mengagungkan kepada Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Cuman menulis bismillah ini, bismillah, lalu memperindah, memperbagus tulisannya, dibikin kaligrafi, diperbagus, dan mengagungkan kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu dan yang akan datang berarti yang akan dikerjakan. Bayangkan, ini khasiat dari menulis basmalah. Hadis yang ke-25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamuddar rahmana. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, maka panjangkanlah kalimat rahmannya. Kalimat rahmannya dipanjangkan, maksudnya memnya itu kan bacaannya panjang tuh. Jadi ar-rahmannya itu disuruh panjangkan. Hadis ke-26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-malaikata bi jibril wa zayyana al-jannata bil khuri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yawmil jumu'ati wa zayyana layaliya bi lailatul qadri wa zayyana ash-shuhura bi syahri ramadana wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyana al-kutubu bil qur'ani wa zayyana al-qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Artinya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan bintang-bintang, menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril, menghiasi surga dengan bidadari dan gedung-gedung, menghiasi surga dengan bidadari dan gedung-gedung, menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad, menghiasi hari-hari dengan hari Jumat, menghiasi malam-malam dengan malam Lailatul Qadar, menghiasi bulan-bulan dengan bulan suci Ramadan, menghiasi masjid-masjid dengan Ka'bah, menghiasi kitab-kitab dengan kitab Al-Quran, dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa bari'a minal kufri wan nifaqi. Yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia ditetapkan termasuk orang-orang baik, termasuk orang-orang yang baik-baik dan terbebas dari kufur dan nifaq. Hadis ke-28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengampuni kepadanya atas dosa kecil yang telah lalu, yang telah dikerjakan yang lalu-lalu. Hadis yang ke-29 Bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innan nasa idza tabukum yamna'uhumul malaku an dzalika. Yang artinya Nabi SAW bersabda, apabila kamu semua berdiri, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niscaya para manusia tidak akan dapat menggunjing kamu semua, sebab hal itu dihalang-halangi malaikat. Ini kalau kita membaca bacaan tersebut, yaitu
Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, apabila kamu semua berdiri, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Niscaya para manusia tidak dapat menggunjing, menjelek-jelekin atau ngomongin kamu, istilahnya tidak dapat menggunjing kamu semua, sebab hal itu tidak dihalang-halangi malaikat. Hadis yang ke-30 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama, fa inna man fa'ala dzalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaltabukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu semua duduk di tempat duduk mereka, hendaknya kamu semua membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sesungguhnya orang yang melakukan seperti itu, Allah menyuruh malaikat menghalangi para manusia dari menggunjing sehingga mereka tidak menggunjing kamu semua. Ini saya ulang lagi ya supaya jelas. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu semua duduk di tempat duduk, maka hendaklah kamu semua membaca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka sesungguhnya orang yang melakukan seperti itu, Allah menyuruh malaikat agar menghalangi para manusia dari menggunjing sehingga mereka tidak menggunjing kamu semua. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like dan subscribe channel saya dan share agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.